Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Semuanya aman-aman ya. Keluarga Insyaallah. juga semuanya sehat walafiat. Insya Allah kita akan menemani pemirsa selama 45 menit ke depan bersama saya Sarul Gunawan. Dan saya Zizi Syahab. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Kali ini pokoknya temanya menarik banget deh. Yang pertama kita akan bahas soal apa sih? Bahas teman kita sendiri. Siapa? Tengku Wisnu. Oh oke. Mengenai hijrahnya Wisnu ya. Iya. Wah ini subhanallah kita harus ikuti nih ya. Apa sih yang memotivasi Wisnu sehingga jadi berubah jadi lebih baik seperti sekarang ya? Pasti sangat inspiratif buat kita. Langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Ya. Kalau misalnya ditanya Islam itu ya, kalau menurut aku adalah Islam itu adalah sempurna. Hijrahnya seorang Tengku Wisnu. Ya, itulah satu kata dari Tengku Wisnu jika mendengar kata Islam. Pemirsa beriman, jika kita berbicara mengenai sebuah kesempurnaan, pastinya kita sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Namun segala hal yang ada di duniawi pasti selalu menuntut kesempurnaan, bagaimanapun caranya. Tapi, jika kita telisik lebih dalam dan kita berpikir lagi, sebenarnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Mulai dari kesenangan yang sementara, kesulitan yang sementara, bahkan sampai umur yang sementara. Karena sesungguhnya yang abadi itu hanyalah sebuah kehidupan yang ada di alam kubur. Maka dari itulah, kita harus berubah ke hal yang lebih baik, berubah menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Seperti Tengku Wisnu, seorang aktor yang berasal dari Aceh ini lebih memilih hijrah ke hal yang positif. Lantas apa alasan hijrahnya? Saya memang mencoba untuk berhijrah, kita katakan gitulah ya, mencoba untuk berhijrah itu awalnya adalah ketika mulai menyadari. Karena ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Yang pertama adalah ketika waktu itu adalah berpikir ya, selama ini berpikir bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi banyak hal yang membuat saya sebenarnya seperti tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Terus kedua ada juga saya berpikir, kok perasaan sekarang mulai yang namanya dulu waktu sebelum berhijrah saya tuh berpikir, kenapa perasaan saya kosong ya, kenapa perasaan saya hampa ya. Satu lagi adalah soal ketakutan akan kematian ya. Jadi ini salah satu poinnya juga ketika saya melihat banyak teman-teman itu meninggal di usia muda gitu. Nah itu ketakutan, salah satu ketakutan saya, di mana saya berpikir bahwa berarti sakit itu bukan tanda mati, tua itu bukan tanda mati gitu. Jadi nggak perlu kita tua loh baru kita mati, nggak perlu sakit loh baru kita mati gitu. Bukan itu, karena itu bukan tanda-tandanya. Karena nyawa seseorang tidak ada yang tahu ya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Materi yang berlimpah dan pekerjaan yang enak terkadang memang membuat kita menjadi lupa diri. Bahkan lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Sebagai umat muslim, seharusnya kita tidak boleh lupa untuk bersyukur. Karena bersyukur seperti ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Pemirsa beriman, setiap perubahan ke arah yang lebih positif pasti akan melalui sebuah proses panjang, di mana proses tersebut bisa menjadi salah satu ujian Allah kepada diri kita. Apakah benar kita bersungguh-sungguh? Aktor tampan kelahiran Jakarta ini ternyata juga pernah berada di titik terendah ketika sedang menjalani sebuah proses hijrahnya. Seperti apa kisahnya? Ketika saya mencoba untuk menjadi lebih baik ya, dari baik untuk saya berubah secara pribadi, untuk memperbaiki ilmu agama saya dan yang lain-lain, saya kira saya akan didukung oleh semua orang. Ternyata tidak semua mendukung gitu. Nah itu saya berpikir, kenapa ya saya ingin berubah jadi baik tapi tidak semuanya mendukung gitu ya. Kenapa ya kayak gitu ya? Ini sempat membuat saya seperti yang kayak
kenapa ya kok kayak gini ya gitu ya, kok segitunya ya orang pengen berubah baik tapi malah dihina, dicela, malah tidak didukung gitu. Sempat berpikir seperti itu ya gitu. Dan semakin alhamdulillah semakin kuat ya, Allah memberikan saya kekuatan, makin hari makin kuat insya Allah. Itu semenjak saya ketika membaca kisah-kisah para sahabat gitu. Ternyata para sahabat Rasulullah SAW, para nabi itu ternyata cobaannya itu benar-benar luar biasa gitu, berat sekali. Ketika saya baca cerita para sahabat gitu ya, bagaimana ada Mus'ab bin Umair, ada Bilal, ada banyak lah ya, banyak sahabat-sahabat yang lain itu yang ternyata tantangannya, godaannya, tekanannya itu lebih berat luar biasa sekali gitu. Nah di situ akhirnya membuat saya jadi semakin, ya Allah, aku ini nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat apalagi ya. Teguh Wisnu yang telah populer sejak berperan di sinetron Makin Sayang ini memang selalu terlihat modis di berbagai kesempatan. Tapi setelah berhijrah, dirinya pun mulai sadar akan betapa pentingnya kita mengikuti perintah Allah. Dan sekarang pun kita bisa melihat ada beberapa perubahan yang nyata dari diri Teguh Wisnu. Ya, jenggot tebal dan celana cingkrangnya sekarang telah menjadi ciri khas darinya. Ini adalah salah satu bentuk cinta saya terhadap Rasulullah SAW. Jadi di mana Rasulullah SAW juga berjenggot dan saya juga ingin seperti itu. Ini adalah bentuk cintaan sebenarnya, bentuk cintaan. Ketika ada orang yang jenggotnya tidak terlalu tebal, tipis, ya juga saya juga hargain itu gitu. Sebenarnya adalah jangan sampai hal seperti ini membuat orang itu jadi berdebat, menjadi bertengkar, jadi saling mencela. Jangan. Karena apa? Karena kita kan ini kan sesama muslim itu saudara. Jadi janganlah berdebat hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Perubahan demi perubahan dia lalui, berbagai rintangan yang menghadang juga dia hadapi, hingga pada akhirnya membuahkan hasil yang baik, dan pengalaman itulah menjadi sebuah ilmu yang berharga. Apa ilmu dan pesan Wisnu yang akan dibagi untuk kita? Kalau saya sholat, ganjarannya nanti adalah surganya Allah gitu. Kalau misalnya saya salaman sama orang, ucapin assalamualaikum, salaman, dosanya gugur gitu. Nah itu kan jadi hal membuat kita jadi ingin selalu melakukan yang terbaik agar mendapatkan pahala dari Allah gitu. Hal yang kecil, ketemu sama orang senyum, itu sunnah. Ketemu sama orang ucapin salam, assalamualaikum, salam, gugur dosa-dosanya. Ketemu masuk ke toilet, kaki kiri duluan, makan pakai tangan kanan. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan dari hal-hal yang kecil banget. Jadi insya Allah semakin baik, karena apapun yang dilakukan Rasulullah SAW itulah yang baik. Jadi kita kapanpun harus siap dipanggil oleh Allah Ta'ala, harus siap dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita berpikir nanti aja saya tobat, nanti aja saya berhijrah, nanti aja waktu udah tua, umur 40 tahun, umur 50 tahun saya baru bertobat, baru berhijrah. Karena apa? Karena balik lagi adalah umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan, hanya Allah Ta'ala yang tahu gitu. Jadi harus sekarang juga, jangan tunggu besok, harus sekarang juga. Karena bisa jadi ketika kita ingin berniat untuk berhijrah, bisa jadi setelah itu kita dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang juga saudara-saudariku, kalau ada niat untuk berhijrah, jangan ditunda-tunda, lakukan sekarang juga. Pemirsa beriman, berhijrah itu memang sebuah pilihan. Jika kita benar-benar diniatkan dari hati, maka sesulit apapun rintangan akan terasa mudah dihadapi. Seperti yang diungkapkan Teguh Wisnu, mati itu tidak kenal umur. Kapanpun Allah mau mencabut nyawa kita, kita harus siap. Dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Jadi, apa masih berpikir untuk melanggar perintah Allah? Dan sudahkah kita hari ini bersyukur? Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, bangga sekali ya Pak lihatnya ya. Iya. Teman kita yang berhijrah menjadi seseorang yang luar biasa, patut dijadikan contoh sekarang. Betul. Ini jadi role model ya. Betul. Seperti
ada sebuah lagu ya. Ini saya jadi teringat nih. Ini sebuah lagu dari Haji Angga Widodo mengenai kebanyakan dari kita yang kita nggak menyadarinya. Lagunya seperti ini. Mengakui Allah, tak menyembahnya, mengakui Rasul, tak mengikuti sunnahnya, mengakui Quran, tak jadi pedoman, mengakui akhirat, tak mempersiapkan bekal untuk mati. Ya Allah. Nah itu Wisnu sudah melakukan itu, artinya sunnahnya dijalankan, dan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Insya Allah. Dan setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana penempatan Masya Allah dan Subhanallah. Nah, suka kebalik-balik ya. Aku ngomong Subhanallah, kamu Masya Allah. Ya, kita kebanyakan tahu Subhanallah itu untuk sesuatu yang baik-baik gitu ya. Masya Allah untuk sesuatu yang buruk. Kebalik. Apakah benar? Oh kebalik ya? Nah itu dia nanti bahasnya pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Berita Islami Masa Kini.